Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nurhamida dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin dengan NIM 101117240 dari kelas 24 AB angkatan 2024. Pada kesempatan UAS ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal ilmiah dengan topik analisis penerapan Lean Manufacturing untuk meningkatkan produktivitas industri. Jurnal yang saya pilih berjudul Analisis Lean Manufacture menggunakan metode VSM dan WRM. Badan ini produksi Riau Jaya Paving. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Surya Teknika volume 10 nomor 1 Juni 2023. Langsung saja kita mulai. Baik, pertama saya akan menjelaskan identitas jurnal dan latar belakang penelitian ini. Jurnal ini ditulis oleh 5 orang peneliti dari Teknik Industri UIN Sultan Syarif Qasim Riau, yaitu Muzakir Alif Dian R, Novirza Silvia Melvayola, dan Vera Devani. Jurnal ini sudah terindeks Google Scholar sehingga memenuhi syarat tugas UAS kita. Latar belakangnya begini. Penelitian ini dilakukan di UKM Riau Jaya Paving, sebuah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang percetakan paving blok dan sudah beroperasi sejak tahun 2000 di Pekanbaru, Riau. Produk yang paling banyak diminta adalah paving blok model batu bata atau konblok mutu K175. Nah, permasalahannya di lini produksi perusahaan ini ditemukan banyak pemborosan atau waste, mulai dari mesin yang sering rusak, bahan baku yang harus diproses ulang, sampai produk yang cacat. Data menunjukkan tingkat cacat produk berkisar antara 1,32% hingga 3,23% per bulan selama November 2020 sampai September 2021. Dari situlah penelitian ini dimulai untuk mencari solusi menggunakan pendekatan secara Lean Manufacture. Next. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian dan kaitannya dengan teori Lean yang sudah kita pelajari dari e-book Pak Minto Waluyo halaman 69. Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, mengurangi persentase waste menggunakan metode VSM dan WRM. Kedua, memberikan usulan perbaikan berupa check sheet perawatan mesin dan SOP produksi. Nah, kalau kita lihat teori Lean yang ada di e-book kita atau e-book Pak Minto Waluyo ini, ada kaitannya yang sangat erat. Di sana disebutkan bahwa Lean adalah pendekatan sistematik untuk untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan melalui peningkatan terus-menerus. Dan itu persis yang dilakukan di penelitian ini. Konsep Identify Value Stream dari teori Lean diimplementasikan melalui current VSM dan memetakan seluruh aliran proses. Konsep eliminasi non-value added terbukti berhasil menurunkan waktu NVA dari 593 detik menjadi 400 detik. Dan konsep Pursue Perfection diwujudkan melalui SOP dan check sheet sebagai standar perbaikan berkelanjutan. Jadi jurnal ini benar-benar mengaplikasikan teori Lean secara nyata di lapangan. Next. Sekarang kita masuk ke dalam metode atau tools Lean yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 3 tools utama yang dipakai secara terintegrasi. Yang pertama adalah Value Stream Mapping atau VSM. VSM ini digunakan memetakan seluruh aliran proses produksi secara visual dari supplier sampai ke customer. Dibuat dalam 2 versi, Current State VSM untuk melihat kondisi awal sebelum perbaikan, dan Future State VSM untuk kondisi setelah perbaikan. Dari VSM ini kita bisa tahu beberapa besar waktu yang bernilai, tambah dan yang tidak. Yang kedua adalah Waste Relationship Metric atau WRM. Ini digunakan mengukur derajat hubungan antar jenis waste. Caranya dengan menyebar kuesioner ke pihak perusahaan, lalu hasilnya dikonversi ke simbol A, I, U, E, O, dan X dengan bobot nilai yang berbeda-beda. Tujuan untuk tahu waste mana yang paling dominan dan paling mempengaruhi waste lainnya. Yang ketiga adalah Relation Diagram.
Relationship diagram ini seperti diagram sebab akibat, digunakan untuk menelusuri lebih dalam apa akar penyebab dari setiap waste yang terjadi di tiap stasiun kerja. Kombinasi tiga tools ini membuat analisis menjadi sangat komprehensif. Next. Oke, sekarang kita lihat hasil identifikasi waste yang kondisi awal produksinya itu berubah. Dari penelitian ditemukan 4 jenis waste yang terjadi di lini produksi. Pertama, overprocessing. Overprocessing ini terjadi di stasiun pengangkutan dan pencetakan. Disebabkan pasir yang bercampur tanah sehingga harus dibersihkan dulu, dan plat cetak yang sudah menipis sehingga paving block harus dicetak ulang. Kedua, waiting ini terjadi di stasiun pengadukan pencetakan karena mesin sering downtime, pisau molen tumpul, dan takaran bahan baku yang tidak pas sehingga harus diadu ulang. Ketiga, motion. Di stasiun pelangsiran, pekerja tidak fokus. Kadang ada yang merokok, ada yang bercanda saat mendorong gerobak sehingga gerakannya tidak efisien. Keempat, defect. Di stasiun pengeringan, paving block yang baru dicetak terkena hujan karena terlambat ditutup atau retak karena disusun terlalu tinggi. Nah, dari current state VSM bisa kita lihat kondisi awalnya ada 5 stasiun kerja pengangkutan, pengadukan, percetakan, pelangsiran, dan pengeringan. Total lead time-nya mencapai 1804,7 detik dengan proses cycle efficiency hanya 67,8%. Artinya sekitar 33% dari waktu produksi itu terbuang sia-sia, tidak memberikan nilai tambah sama sekali. Next. Maka sekarang kita lihat dari waste relationship matrix. Jadi dari WRM ini ada 2 sudut pandang yang perlu kita pahami. Pertama dari sisi form, yaitu waste mana yang paling banyak mempengaruhi waste lainnya. Hasilnya overprocessing dan defect sama-sama punya skor tertinggi, yaitu 28,81%. Artinya kalau 2 waste ini terjadi maka akan memicu munculnya waste yang lain. Kedua, dari sisi TO, yaitu waste mana yang paling banyak ditimbulkan oleh waste lainnya. Hasilnya waiting menempati posisi tertinggi dengan 30,51%, diikuti defect sebesar 27,12%. Jadi kesimpulannya begini, overprocessing dan defect adalah sumber utama masalah, sedangkan waiting adalah akibat paling besar yang ditimbulkan oleh kedua waste tersebut. Ini sangat penting karena memberitahu kita kalau mau mengurangi pemborosan secara efektif, fokus utama harus diarahkan ke penyelesaian masalah overprocessing dan defect terlebih dahulu. Baru waste lainnya akan ikut berkurang. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, penelitian kemudian memberikan usulan perbaikan per stasiun kerja. Di stasiun pengangkutan, solusi sederhana tapi efektif. Cukup bersihkan area bahan baku dan pasang alas terpal di bawah tumpukan pasir agar pasir tidak bercampur tanah lagi. Di stasiun pengadukan dan pencetakan, jadi satu solusinya yaitu memeriksa mesin secara rutin dan berkala, menyediakan suku cadang seperti pisau molen, belting, plat cetak agar tidak perlu menunggu lama saat mesin rusak. Selain itu, pekerja perlu diajarkan takaran bahan baku agar tidak perlu mengadu ulang. Yang ketiga, stasiun pelangsiran. Solusinya adalah mengawas dengan ketat dan teguran kepada pekerja yang tidak serius dan lalai dalam bekerja. Di stasiun pengeringan, solusinya adalah segera menutup paving block dengan kembes saat cuaca buruk. Menyusun paving block melebar dulu sebelum ditumpuk ke atas. Selain itu, penelitian ini 2 dokumen pendukung, yaitu check sheet perawatan mesin harian berisi panduan pelumas, pemeriksaan mesin, serta SOP produksi 13 langkah sebagai standar kerja baku. Next, setelah semua usulan perbaikan diberikan, penelitian lalu membuat future state atau VSM sebagai gambaran kondisi setelah perbaikan. Hasilnya cukup signifikan. Kalau kita bandingkan satu persatu, cycle time pengangkutan turun dari 125 menjadi 98 detik. Pencetakan turun drastis dari 551 menjadi 463 detik. Pelangsiran turun dari 215 menjadi 160 detik.
dan pengeringan turun dari 385 menjadi 361 detik. Yang paling penting, proses cycle efisiensi naik dari 67,8% menjadi 75,5%, meningkat hampir 8%. Ini berarti dari sebelumnya hampir sepertiga waktu produksi terbuang sia-sia, sekarang menjadi ditekan hanya 1/4 saja. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan Lean Manufacturing dengan VSM dan WIRM benar-benar efektif dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Next, ke tantangan dan kesimpulannya, meskipun hasilnya positif, ada beberapa tantangan yang perlu kita catat dari penelitian ini. Pertama, faktor manusia. Kedua, keterbatasan infrastruktur UKM. Ketiga, tidak ada preventive maintenance sebelumnya. Keempat, dengan hanya satu operator per stasiun, kita ada gangguan sekecil apapun, seluruh lini produksi bisa berhenti total. Dan yang kelima, future VSM ini masih berupa usulan, karena belum benar-benar diverifikasi di lapangan, karena penelitian ini berakhir di tahap rekomendasi. Namun secara keseluruhan, kesimpulan penelitian ini sangat kuat dengan VSM dan WRM, dan relationship diagram berhasil diidentifikasi 4 waste dominan. Next. Terakhir, saya menyampaikan secara pribadi terhadap implementasi Lean berdasarkan analisis jurnal ini. Pertama, penelitian ini perlu dilanjut dengan implementasi nyata dan evaluasi minimal 3 bulan setelah SOP diterapkan, agar hasil PCE 75,5% bisa benar-benar dibuktikan, bukan hanya di atas kertas. Kedua, saya menyarankan agar ditambahkan program 5S sebelum VSM diterapkan, karena masalah kebersihan, kedisiplinan pekerja lebih efektif diselesaikan dengan fondasi 5S terlebih dahulu. Ketiga, pelatihan SDM sangat penting, karena tantangan terbesar di sini bukan hanya mesinnya, tapi juga perilaku pekerja dan kebiasaan pekerja. Keempat, cek sheet yang sudah harus dibuat penanggung jawab dan sanksi yang jelas. Yang kelima, UKM seperti ini sangat membutuhkan pendampingan dari perguruan tinggi atau pemerintah agar Lean bisa berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya saat ada penelitian saja. Demikian saya, semoga analisis ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.